Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang IPS bersama Mr. Sidik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi dapat memberikan kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Setelah pada pertemuan sebelumnya, teman-teman semuanya telah belajar bersama-sama tentang sejarah ASEAN, negara-negara ASEAN, dan juga karakteristik geografis, ekonomi, dan budaya di negara-negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dan organisasi-organisasi di ASEAN. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, let's go. Dalam rangka mendukung solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara di ASEAN, maka negara-negara di ASEAN melakukan kerjasama dan membentuk organisasi. Organisasi dan kerjasama ini bertujuan untuk memajukan stabilitas kawasan di setiap negara-negara ASEAN. Contoh dari kerjasama di negara-negara ASEAN adalah dalam bidang politik dan keamanan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu dalam bidang perlindungan anak. Hari ini kita akan membahas 3 bidang terlebih dahulu, yaitu bidang teknologi, pendidikan, dan politik serta keamanan. Oke, Mr. Sidik akan mulai dari yang pertama, yaitu bidang politik dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan di ASEAN memiliki 3 organisasi. Yang pertama yaitu ADMM atau ASEAN Defense Ministry Meeting, atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu pertemuan para menteri pertahanan di setiap negara-negara anggota ASEAN. Jadi, setiap menteri pertahanan dari setiap negara anggota ASEAN melakukan rapat rutin dan tergabung dalam organisasi yang disebut dengan ADMM. Yang kedua, yaitu adalah AST atau Association of Security Community. AST ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari segala bahaya-bahaya atau dalam keadaan darurat, baik itu dari sisi internal maupun dari sisi eksternal anggota ASEAN. Yang ketiga yaitu adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini bertujuan untuk meningkatkan komunitas ekspor dan impor di negara ASEAN dengan biaya yang murah. Selain organisasi-organisasi di bagian politik dan keamanan, juga memiliki perjanjian-perjanjian antar anggota ASEAN. Nah, berikut adalah perjanjian-perjanjian antar anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Dilaksanakan pada 27 November tahun 1971. Yang kedua yaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.
dilaksanakan pada 24 Februari tahun 1976 di Bali. Yang ketiga yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada 15 Desember tahun 1997 di Bangkok. Isi perjanjian ini adalah larangan negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi, atau memiliki senjata nuklir. Yang terakhir yaitu pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN pada 7 Oktober 2003 di Bali. Tujuannya untuk memerangi terorisme, melakukan pelatihan pasukan penjagaan perdamaian, dan mengadakan pertemuan secara teratur antara polisi dan Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Tujuan dibentuknya kerjasama di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan adalah untuk menjaga stabilitas kawasan di setiap negara di ASEAN. Setiap konflik atau sengketa antar negara ASEAN harus diselesaikan dengan damai. Itulah rangkuman dari kerjasama di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Selanjutnya, kita akan menuju ke kerjasama dan organisasi ASEAN yang kedua, yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, di ASEAN memiliki beberapa kerjasama. Di antaranya yaitu melakukan pertukaran pelajar dan juga pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan dosen. Yang kedua yaitu melakukan penyetaraan ijazah antar negara ASEAN. Yang ketiga yaitu membentuk kelompok peneliti antar negara di ASEAN. Yang keempat yaitu menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan kepada asas perdamaian dan juga menghargai hak asasi manusia. Manfaat-manfaat dibentuknya kerjasama di ASEAN dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia di negara-negara di ASEAN. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di setiap negara di ASEAN. Nah, setelah itu, Dr. Sidik akan menunjukkan apa saja organisasi-organisasi yang ada di ASEAN dalam bidang pendidikan. Berikut adalah organisasi di ASEAN dalam bidang pendidikan. Antara lain, yang pertama ada ASEAN ESED atau ASEAN Education Ministers Meeting, yaitu pertemuan para menteri pendidikan di negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu ada SEAMEO, yaitu the Southeast Asian Ministers of Education Organizations, yang bertujuan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu ASEAN AUN atau ASEAN University Network, yang bertujuan untuk memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu ESCO atau ASEAN Committee of Education, yaitu Komite ASEAN untuk Pendidikan. Nah, itu tadi adalah 4 contoh organisasi di ASEAN dalam bidang pendidikan. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang teknologi. Contoh kerjasama di ASEAN dalam bidang teknologi adalah yang pertama, membangun teknologi pasca panen yang modern. Yang kedua, yaitu membangun ASCN atau Asian Smart Cities Network, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah membangun jaringan kota cerdas di ASEAN. Nah, ASEAN ini terdiri dari 26 kota dari 10 negara. Indonesia sendiri sudah menetapkan 3 kota dari 26 kota tersebut.
Yang pertama adalah Jakarta, yang kedua adalah Makassar, dan yang ketiga adalah Banyuwangi. Selanjutnya, manfaat dari kerjasama dalam bidang teknologi di ASEAN antara lain adalah yang pertama, memudahkan kegiatan masyarakat. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang iptek. Berikut adalah contoh organisasi di ASEAN dalam bidang teknologi, yaitu ASEAN COST atau ASEAN Committee on Science and Technology. Organisasi ini difungsikan untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan inovasi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga pengembangan dalam bidang iptek serta inovasi di Asia Tenggara bisa struktur dan lebih maksimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar tentang kerjasama di antara negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, teknologi, dan juga politik serta keamanan. Minggu depan kita akan melanjutkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga perlindungan anak. Mudah-mudahan apa yang Mr. Sidik sampaikan dapat memberikan keberkahan dan manfaat buat teman-teman semua yang di rumah. Jika ada salahnya itu datangnya dari Mr. Sidik mohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, kita harus bersyukur. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.